Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha 33 dan kita masih melanjutkan Odoo 17 Development Tutorial. Nah, kali ini saya pengen jelasin terkait Odoo ORM API. Odoo ORM API khususnya itu CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Nah, di video sebelumnya kan kita sempat bahas ya masalah CRUD, tapi itu hanya hak akses. Tapi bagaimana sih si Odoo menghandle untuk metode create, read, update, delete gitu kan? Karena kan kita cuma buat model ya, kita buat view-nya, kita buat hak aksesnya, kita udah bisa bikin data gitu kan. Sedangkan kita nggak pernah buat gitu kan, kita nggak pernah buat. Di sini kan ini model yang kita custom ya. Di sini kita nggak pernah buat metode yang namanya create, read, update, delete gitu kan. Nah, itu semua sudah di free define oleh Odoo, jadi udah di handle sama Odoo gitu kan, untuk metode yang umum inilah gitu kan. Nah, di Odoo itu dia dinamainya Odoo ORM API CRUD gitu kan, atau ORM API lah namanya. Nah, di sini kita akan melakukan coba deklarasi untuk metode-metodenya tuh apa saja sih untuk metode yang ada di Odoo gitu kan, sehingga kita tahu gitu kan nanti untuk melakukan manipulasi data baik ketika create, read, update ataupun delete gitu kan. Walaupun memang sangat jarang sih sebenarnya ya, ketika development Odoo itu sangat jarang untuk melakukan super method CRUD ini gitu kan. Ya, walaupun ada beberapa gitu kan, contohnya untuk membuat sequence, untuk membuat validasi, nah itu bisa kadang di metode create atau di write gitu kan, kayak gitu. Nah, di sini kita akan coba keluarin nama metodenya untuk CRUD-nya ya, create, read, update, delete nya. Oke, yang pertama itu adalah dev create ya. Di sini PyCharm di sini udah ngasih semacam suggestion ya untuk nama metodenya. Jadi nama metodenya adalah create, yang mana itu ada, ini bukan false doang sih, biasanya tuh bentukannya array ya, false list. Ini bisa false list atau values list gitu kan, itu sama aja, ini kan cuma nama parameter ya. Nah, di dekoratornya untuk create itu perlu API.model create multi. Jadi kalau kita ini API-nya ini jangan lupa kita import di atas ya, model create multi. Nah, bedanya ini ada yang create single ya, ada yang create single, ada yang create multi. Bedanya apa? Kalau create multi itu, ini biar nggak merah ya, biar nggak merah sih kita super dulu deh. Oke, kita super dulu, dimasukin dalam variabel. Oke, ini biar nggak merah dulu. Nah, bedanya model create multi dengan create single adalah metode create ini berarti ketika kita melakukan create data dengan banyak data, itu dalam satu metode ini berarti kalau multi dia bisa langsung handle, artinya kalau di query berarti dia insert terus langsung gitu kan, banyak. Nah, kalau create single itu berarti insertnya di looping. Jadi misal ada 10 data ya, insertnya tuh di looping gitu kan, create-nya tuh di looping gitu. Nah, kalau dengan create multi, dekoratornya, mungkin kalau ada yang belum paham tentang dekorator, teman-teman boleh belajar dulu tentang dekorator di Python ya. Nah, kalau multi itu berarti dalam satu metode dia bisa menghandle banyak record sekaligus, artinya insertnya tuh langsung sekaligus gitu kan. Kalau misalnya single berarti ya satu-satu, dia di looping gitu, bedanya itu. Nah, untuk cara supernya ini bisa dimasukin untuk self dengan nama kelasnya, atau juga kayak gini bisa ya untuk super. Oke, nah kita harus lakukan return
return ke dalam method supernya gitu kan, method parentnya gitu kan. Supaya kenapa? Supaya biar nggak error, karena memang kalau kita tidak melakukan return super itu pasti error, karena handling semua insertnya untuk prepare data masuk ke dalam database-nya, mappingnya itu ada di method create ini gitu kan. Jadi kita harus lakukan method return super. Nah, kalau kita mau customize itu bisa dengan cara entah kita nambahin sebelum super. Berarti kalau misalnya sebelum super datanya tuh belum ada, belum masuk database gitu kan, belum di create lah. Artinya kita cuma punya data dari parameter false list. Jadi misal mau ngolah data gitu kan, olah data sama dengan false list. Nah, berarti kita melakukan olah data sebelum dimasukkan ke dalam database. Kalau misalnya di sini di bawah super, itu berarti olah datanya kita bisa ngambil dari res, karena return res dari super create itu adalah record yang sudah jadi. Jadi record set yang sudah jadi dari database gitu kan. Dia udah di create gitu ke dalam database. Walaupun nanti kalau terjadi error itu nanti ada rollback lah ya, ada rollback dari query-nya gitu kan, dari kursor DB-nya itu ada di rollback, datanya nggak jadi di create gitu kan, ditarik gitu. Intinya seperti itu ya. Kalau kita mau melakukan perubahan sebelum create berarti kita di atas super, kalau misalnya sebelumnya di bawah super, setelah di atas super gitu kan. Kalau setelah di create di bawah super, sorry. Intinya seperti itu ya. Kalau masalah super ya teman-teman, kalau yang udah belajar Python pasti paham lah ketika sebelum ataupun setelah super tuh kayak gimana. Intinya di sini kalau untuk create itu hanya satu parameter false list yang mana isinya adalah array ya. Jadi kalau misalnya kita mau dapat data dari sini, usahakan di looping datanya. Yang kedua itu read ya, read. Nah, untuk read ini malah sangat jarang sekali di inherit atau dimanipulasi ya. Kita langsung return sini aja, return super aja. Ini untuk read sangat jarang sangat jarang dimanipulasi, sangat jarang di super gitu kan, karena memang read untuk Odoo ini ya sudah lengkap lah gitu kan. Jadi ketika kita buka preview kan itu read ya metode yang dijalanin. Nah itu ya kita nggak perlu manipulasi apa-apa lagi gitu kan, karena di UI juga kita bisa melakukan filtering gitu kan, kayak gitu. Dan untuk read ini sebentar, saya lupa nama dekoratornya. nggak ada dekoratornya kalau untuk read kayak gitu. Terus ada write ya. Nah kalau write di Odoo itu namanya adalah kalau update namanya itu adalah write. Nah mana kok write nya gini, bukan yang ini dong. Oke, coba kita ulangi ya, dev write. Ini kenapa ininya ke bawah coba. Nah kalau write itu dia nggak ada dekoratornya juga, dan di sini kita sama ya. Coba kita copy ini metodenya, ini false doang, false, ininya right. Oke, return res. Oke, untuk write di sini parameternya cuma ada false. Nah, false ini tuh biasanya isinya adalah sebuah dictionary atau objek lah ya. Nah, jadi untuk false ini kenapa nggak array? Karena memang dia, misal kita mau melakukan write 4 data sekaligus, 4 record lah ya, 4 row gitu kan. Tapi isinya ya pasti itu cuman satu gitu kan. Jadi misal ada data A, B, C, D, field name kita mau rubah gitu kan, pasti ya value-nya tuh, setnya tuh isinya pasti satu gitu, ngesetnya nggak mungkin banyak
banyak. Kalau banyak ya otomatis write-nya di looping gitu kan. Untuk kalau setiap record itu di-update-nya dengan value yang berbeda, pasti di looping gitu kan write-nya. Kalau sama ya dalam satu write bisa gitu kan. Jadi nanti kalau di query-nya ya kan update, nanti where-nya ID sekian gitu kan. ID-nya in banyak ID gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk create, read, write, satu lagi adalah delete. Nah, kalau delete di Odoo itu namanya unlink. Nah, unlink ini tidak menerima parameter sama sekali ya, kecuali self, karena dia memang function di dalam kelas gitu kan, method. Nah, untuk unlink itu semua pasti itu di atas super ya. Karena kenapa di atas super? Karena kalau unlink di bawah super itu self-nya udah nggak ada, datanya udah dihapus gitu kan. Jadi kita mau ngecek nggak bisa. Nah, kalau unlink itu biasanya digunakan untuk pengecekan. Misal data ini tuh nggak boleh di delete kalau misalnya statusnya udah done atau statusnya cancel tuh nggak boleh di delete. Kalau harus di set dulu misal ke draft, atau misalnya ya udah cancel boleh gitu. Kalau ready statusnya tuh nggak boleh di delete. Nah, itu di method unlink biasanya kayak gitu. Nah, ini pasti di sini ya untuk melakukan custom code. Custom code-nya pasti di sini, entah itu validasi, terus juga biasanya sih di unlink tuh validasi sih. Untuk delete ya jarang manipulasi data karena memang ya dia untuk melakukan delete data gitu kan. Paling gini ya, untuk manipulasi data ini biasanya kalau ada relasi nih, ada relasi ke tabel lain, ke record lain. Nah, di unlink itu bisa melakukan manipulasi data sebelum data self-nya itu di delete gitu kan, kayak gitu. Jadi untuk metode yang ORM, API, CRUD itu seperti ini ya. Jadi ada create, read, write, unlink. Jadi write itu update, unlink itu delete, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau kebutuhan untuk manipulasi di CRUD-nya ya ini bisa digunain gitu kan, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya di video kali ini tentang Odoo, ORM, API, CRUD ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya akhiri untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.